Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Eka Pratama dengan NIM F1D1233037. Pada kesempatan kali ini saya membuat tugas dari mata kuliah Sistem Panas Bumi dan Sistem dan Evaluasi Panas Bumi. Baiklah, judul yang akan kita bahas kali ini adalah pemanfaatan energi geotermal secara langsung dan tidak langsung. Apa itu energi geotermal? Energi geotermal yang berasal dari bahasa Yunani geo yang berarti bumi dan termos yang berarti panas adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Energi ini tersimpan dalam bentuk air panas, uap air, dan batuan panas yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Panas bumi ini berasal dari proses geologi yang terjadi sejak planet ini terbentuk dan peluruhan elemen radioaktif di bawah permukaan bumi. Apa saja pemanfaatan energi geotermal secara langsung dan tidak langsung? Jadi, pemanfaatan secara langsung adalah penggunaan panas dari fluida geotermal, air panas atau uap, secara langsung untuk keperluan non-listrik tanpa melalui proses konversi menjadi energi lain. Jadi, panas bumi yang kita maksud di sini, baik dia air panas atau uap, kita manfaatkan secara langsung tanpa melibatkan pengubahan energi yang awalnya air panas dan uap itu sendiri. Yang selanjutnya, pemanfaatan tidak langsung adalah kegiatan pengusahaan panas bumi dengan melakukan proses konversi energi panas dan atau fluida menjadi energi listrik agar dapat dimanfaatkan menjadi suatu energi yang yang dihasilkannya. Baiklah, di sini adalah pemanfaatan secara langsung. Yang pertama yaitu pemandian air panas. Pemandian air panas adalah bentuk pemanfaatan geotermal yang paling kuno dan tersebar luas secara geografis. Fluida panas bumi digunakan langsung sebagai tempat berendam, relaksasi, dan terapi kesehatan atau juga disebut balneologi. Nah, contoh pemanfaatannya ada di Jawa Barat yaitu di Ciater, dan juga ada di negara Islandia yaitu di Blue Lagoon, seperti yang bisa dilihat di gambar. Yang pemanfaatan yang kedua yaitu sebagai pemanas ruangan dan listrik. Pemanas listrik adalah penggunaan air panas geotermal untuk memanaskan air domestik dan ruangan bagi banyak bangunan atau seluruh kota. Ini adalah salah satu aplikasi direct use atau secara langsung skala besar yang paling signifikan. Penerapannya dilakukan dengan air panas dipompa dari sumur ke pusat distribusi, lalu disalurkan melalui jaringan pipa terisolasi ke radiator di rumah-rumah dan pemanas air. Pada negara Islandia, di kota Reykjavik adalah contoh paling terkenal. Hampir 90% rumah tangga di Islandia dipanaskan menggunakan geotermal, menggantikan pemanas minyak di era 1970-an yang secara dramatis mengurangi polusi udara. Jadi pemanfaatan pemanas ruangan dan listrik ini biasanya digunakan pada negara-negara yang memiliki iklim cuaca dingin seperti musim dingin atau musim salju. Contoh yang paling besar yaitu di negara Islandia yang merupakan negara dengan iklim dingin. Bisa juga ini dimanfaatkan di negara lain seperti Rusia dan Amerika. Baiklah, pemanfaatan yang ketiga yaitu sebagai pemanfaatan dalam agrikultur atau pertanian. Pada sektor pertanian, menggunakan panas bumi untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang optimal atau memproses hasil panen. Seperti pemanasan rumah kaca dengan memanfaatkan air panas disirkulasikan melalui pipa di dalam rumah kaca untuk menjaga suhu stabil. Memungkinkan budidaya tanaman yang sensitif seperti bunga, buah tropis, atau sayuran di iklim dingin, serta uap atau udara panas digunakan untuk mengurangi kadar air pada produk pertanian seperti biji-bijian, sayuran, dan buah, serta juga kayu. Contoh penerapan ini dilakukan di negara Rusia dan Hungaria, di mana digunakan secara luas untuk memanaskan rumah kaca bagi produksi sayuran dan bunga. Hal ini dimanfaatkan energi panas bumi ini sebagai membuat lingkungan untuk tumbuhnya tanaman-tanaman yang biasanya tidak bisa tumbuh di negara yang memiliki iklim cuaca dingin yang panjang, seperti di Rusia yang hampir setiap tahunnya itu adalah cuaca dingin. Jadi, dengan cara memanfaatkan energi panas bumi, negara Rusia dapat menanam tanaman yang biasanya tidak bisa tumbuh di cuaca dingin. Nah, selanjutnya pemanfaatan secara tidak langsung yaitu
Yang pertama ada dry steam power plant atau pembangkit listrik yang tenaga uap kering. Ini adalah bentuk teknologi PLTP yang paling sederhana dan tertua. Digunakan di reservoir yang hasilkan uap air super panas dan kering tanpa adanya air. Prinsip kerja dengan memanfaatkan uap langsung diekstrak dari bumi, disaring untuk menghilangkan partikel, dan dialirkan langsung untuk memutar turbin. Setelah memutar turbin, uap dikondensasikan dan diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Contohnya terdapat pada negara Italia, lebih tepatnya di PLTP Landerello Geothermal yang pertama kali ada di dunia, mulai beroperasi pada tahun 1904. Yang kedua yaitu flash steam power plant atau juga uap cepat. Flash steam adalah jenis PLTP yang paling umum digunakan saat ini. Memanfaatkan reservoir yang menghasilkan air panas bertekanan tinggi, campuran air dan uap. Air panas bertekanan tinggi ini ditarik ke permukaan bumi. Kemudian air ini dialirkan ke flasher atau juga separator, di mana menurunkan tekanan secara tiba-tiba menyebabkan berkilat atau flash, menjadi uap mirip panci presto dibuka. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar turbin, serta sisa air panas dan uap kondensat diinjeksi kembali ke dalam perut bumi. Contohnya ada pada PLTP Kamojang di Jawa Barat, sebagai salah satu pelopor PLTP flash steam yang telah beroperasi sejak 1980-an. Baiklah, yang ketiga ada binary cycle power plant atau siklus biner. Nah, teknologi ini paling modern dan memungkinkan pemanfaatkan reservoir bertemperatur sedang hingga rendah, berkisar 100 derajat hingga 150 derajat, yang tidak cukup panas untuk menghasilkan uap yang efisien. Cara kerjanya dengan fluida panas bumi diekstrak dan dialirkan melalui penukaran panas, heat exchanger. Nah, panas dari fluida geothermal dialihkan ke fluida kerja sekunder seperti isopentana atau isobutana yang memiliki titik didih sangat rendah. Fluida kerja ini menguap menjadi uap bertekanan tinggi walaupun pada suhu yang relatif rendah, dan digunakan untuk memutar turbin fluida geothermal tetap tertutup dan diinjeksikan kembali setelah melalui penukaran panas. Contoh penerapannya ada pada negara Jerman, yaitu di kota Heilbronn. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.